Ok, c'est bon. Fais-moi le malin maintenant, hein. Eh monsieur, ça va? Ça va? Putain, tu comprends rien, putain. Soit un chaos, soit une soumission, mais là il faut absolument qu'il donne tout maintenant. Di awal film memperlihatkan dua orang petarung MMA yang saat itu sedang berduel di atas ring. Diketahui kalau petarung yang berkulit hitam bernama Bastian sedangkan lawannya bernama Alec. Dalam pertarungan itu terlihat mereka yang sama-sama kuat dan juga tangguh. Pas entre les deux là. Attention, challenger Bastien est touché. Ok. Sampai ketika di ronde terakhir, Bastian mengeluarkan jurus andalan yang membuatnya lepas kendali sampai Alec tewas di tempat. Attention, challenger Bastien est touché. Ok, là ça commence. Melihat hal tersebut, Bastian sangat menyesali perbuatannya karena sebelumnya ia tidak berniat untuk menghabisi Alec. Singkat cerita, setelah Alec dikuburkan, Bastian mendatangi rumah Alec dengan niat untuk meminta maaf kepada istri dan putra Alec. Jelas putra Alec masih tidak terima dan langsung menghajar Bastian. Bastian sendiri memilih untuk tidak melawan lalu bergegas pergi. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria berambut kribo yang sedang dikejar oleh sekelompok mafia. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya si kribo tertangkap lalu diserahkan kepada sang bos mafia yang diketahui bernama Mancur. Ternyata alasan Mancur menangkap si kribo karena si kribo adalah saingan bisnis Mancur dalam peredaran barang haram. Kemudian Mancur memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi si kribo saat itu juga. Keesokan harinya, di tempat pembunuhan si kribo semalam sedang dievakuasi oleh para polisi dan juga tim medis. Pihak kepolisian itu dipimpin oleh seorang polwan bernama Kenja, ini orangnya. Setelah mengevakuasi jasad si kribo, Kenja memutuskan untuk memeriksa lagi tempat tersebut, siapa tahu menemukan korban yang lain. Tak berselang lama, Kenja dibuat shock saat menemukan beberapa orang yang sudah dalam keadaan koit mengenaskan. Diberitahu kalau orang-orang tersebut adalah anak buah si kribo yang sengaja dihabisi oleh Mancur. Kemudian Kenja langsung berasumsi kalau dalang dibalik semua ini adalah Mancur sang bos mafia, mengingat dialah orang yang paling kejam di kota ini. Namun salah satu rekannya mengatakan agar Kenja jangan asal menuduh sebelum mereka mempunyai bukti. Si rekan juga meminta Kenja supaya tidak mengaitkan urusan pribadinya dengan Mancur ke dalam kasus ini. Terungkap fakta kalau Kenja mempunyai dendam pribadi kepada Mancur yang belum bisa ia balaskan sampai sekarang. Stop. C'est pas l'endroit. Selang beberapa saat, Kenja mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan ketika diangkat, si penelepon meminta ketemuan di suatu tempat karena ia mempunyai informasi penting. Tanpa berpikir panjang, Kenja langsung pergi ke tempat yang diminta oleh si penelepon. Setibanya Kenja di sana, ternyata si penelepon tadi adalah putranya mendiang Alec yang diketahui bernama Leo. Di sini Leo mengatakan kalau semalam ia melihat Mancur dan para anak buahnya yang sedang membantai kelompok si kribo.
Namun sayang, Mancur telah mengetahui kalau Leo ada di TKP saat kejadian semalam, jadi sudah dipastikan Leo akan diburu oleh Mancur. Putain, s'il me trouve, je suis mort. Mais vraiment. Sekarang Leo berharap ia mendapat perlindungan dari Kenja sebagai ketua polisi wanita. Mendengar hal itu, Kenja pun langsung mengiyahkan permintaan Leo asalkan Leo harus ikut dengannya ke kantor polisi. Akan tetapi, Leo tiba-tiba merasa ragu kepada Kenja hingga ia memilih untuk kabur saja karena takut Kenja akan menipunya. Satu minggu kemudian, adegan berpindah kepada Bastian yang baru bangun dari tidurnya. Selama ini, ternyata Bastian terus saja dihantui oleh rasa bersalah karena telah menghabisi Alec, ayahnya Leo, waktu di awal film. Bahkan semenjak kejadian itu, Bastian memutuskan untuk berhenti jadi petarung MMA karena ia tak ingin hal tersebut terulang lagi. Bastian rela banting setir jadi kuli penambang batu alam demi bisa melupakan semuanya. Singkatnya, Bastian sudah selesai bekerja dan ia pun segera pulang ke rumah dengan menggunakan motor. Namun, setibanya di sana, Bastian dikejutkan dengan kehadiran istri dari mendiang Alec yang sudah menunggu di depan rumah. Kemudian, istri Alec mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan kepada Bastian sebab Leo putranya sudah 1 minggu tidak ada kabar. Je priais. Je suis allée au pèlerinage et j'ai prié la Vierge. Selanjutnya, ia memutar pesan suara terakhir dari Leo yang meminta bantuan karena katanya Leo sedang dalam masalah besar. Istri Alec juga memberikan titik lokasi terakhir Leo yang sedang berada di rumah temannya dan istri Alec memohon supaya Bastian mau menyelamatkan Leo. Mendengar itu semua, tanpa ragu Bastian pun menerima permintaan istri Alec. Bahkan Bastian berjanji akan secepatnya membawa Leo kembali dengan keadaan selamat. Di hari itu juga, Bastian langsung OTW ke rumah temannya Leo sebab di sanalah terakhir kali Leo memberi kabar kepada ibunya. Setibanya di rumah teman Leo, Bastian masuk ke dalam dan melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Bastian berusaha mencari Leo ke setiap ruangan, namun tiba-tiba ia ditodong dari belakang oleh seseorang. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Kenja, si ketua polisi wanita. Bastian mengatakan kalau ia datang ke sini bukan untuk mencari masalah, melainkan mencari seseorang bernama Leo dan ia ditugaskan langsung oleh ibunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Kenja melepaskan todongannya karena Kenja juga sedang mencari Leo. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que t'es vraiment flic? Reste à ta place, je t'ai dit, tu restes contre le mur. Sympa. Setelah mencari cukup lama, Kenja maupun Bastian tidak menemukan Leo ataupun temannya, jadi mereka berinisiatif untuk bertanya kepada tetangga sebelah. Donc t'as tout vu. Para tetangga itu mengatakan kalau teman Leo berada di rumah sakit sebab beberapa hari lalu ia dihajar oleh sekelompok mafia. Mengetahui hal tersebut, Kenja dan Bastian segera bergegas pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana, Kenja melarang Bastian masuk ke dalam sebab ia tidak ada urusan dengan teman Leo. Namun Bastian memohon agar Kenja mau bekerja sama dengannya karena ia sangat ingin membawa Leo pulang demi menebus dosanya di masa lalu. Ok, bah laisse-moi ton numéro de téléphone. Logiquement, je vais aller le chercher, Léo. Déjà, je fais rien d'illégal. Ouais. Kenja yang penasaran, ia pun bertanya memang dosa apa yang telah Bastian lakukan kepada keluarga Leo. Bastian menjawab kalau ia sudah menghabisi ayah Leo di dalam pertarungan MMA dan semenjak itu Bastian selalu dihantui rasa bersalah. Mengetahui hal tersebut, pada akhirnya Kenja mau bekerja sama dengan Bastian dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk menemui temannya Leo.
Di sisi lain memperlihatkan Mancur dan para anak buahnya yang sedang berkumpul. Di sini mereka sedang membahas tentang Leo yang sampai sekarang belum tertangkap dan entah di mana keberadaannya. Mancur meminta kepada semua anak buahnya agar bergerak lebih cepat untuk menghabisi Leo. Ternyata Mancur tidak ingin kalau Leo sampai selamat mengingat dialah satu-satunya saksi hidup atas kejahatannya. Même dans les quartiers, on n'est pas chez nous. Trouvez-moi le fils de pute. Oh fils, trouve-moi le, je compte sur toi. Kembali kepada Kenja dan Bastian yang sedang menginterogasi teman Leo. Si teman mengatakan kalau Leo sudah pergi bersama pacarnya yang diketahui bernama Inaya. Dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Leo dan Inaya sekarang adalah kakak Inaya sendiri yang bekerja di bar ujung jalan. Naya. Setelah mengetahui informasi tersebut, Kenja dan Bastian berterima kasih lalu mereka segera pamit. Malam harinya terlihat Kenja dan Bastian yang mendatangi bar tempat kakak Inaya bekerja. Ketika bertemu dengan kakak Inaya, Kenja langsung bertanya di mana Inaya dan Leo sekarang. Namun sang kakak yang takut Kenja adalah orang jahat, ia pun memilih untuk tidak memberitahu. Alhasil Kenja menjadi emosi sampai ia harus diusir oleh penjaga bar secara kasar. Mademoiselle. J'en ai pour une minute. Non, y a pas de... Di waktu yang sama, Bastian menghentikan penjaga bar itu sambil berkata kalau ia tidak boleh kasar kepada wanita. Sialnya, si penjaga bar malah memanggil 4 orang temannya karena menganggap Bastian telah menantang. Pada akhirnya, Bastian harus dikeroyok dan kita lihat aksinya. Di tengah pertarungan, terlihat Bastian yang memilih untuk tidak menyerang karena memang targetnya bukan para penjaga bar tersebut. Akan tetapi, para penjaga bar itu malah semakin nyalutak sampai meludahi wajah Bastian. Ok, c'est bon. Fais-moi le malin maintenant. Alhasil Bastian jadi ngamuk lalu menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, tiba-tiba Bastian ditodong dari belakang oleh si pemilik bar. Bastian pun hanya bisa mengangkat tangannya, namun tiba-tiba kemudian Kenja mendatangi lagi kakak Inaya lalu meminta sang kakak mengatakan di mana Inaya dan Leo sekarang. Kenja menjelaskan kalau mereka bukan orang jahat melainkan yang akan melindungi Leo dan juga Inaya. Pada akhirnya sang kakak percaya lalu memberitahu di mana keberadaan Inaya dan Leo. Fais-moi confiance. "20 menit kemudian, Kenja dan Bastian memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah hotel terdekat karena hari sudah larut malam. Sebelum tidur, Bastian sempat bertanya kenapa Kenja sangat ingin mencari Leo. Kenja menjawab kalau Leo adalah satu-satunya orang yang dapat dijadikan saksi atas semua kejahatan Mancur si bos mafia. Kenja mempunyai dendam pribadi kepada Mancur sehingga ia sangat berambisi untuk menangkap Mancur. Kemudian Kenja menceritakan tentang masalah pribadinya itu kepada Bastian. Ternyata 5 tahun yang lalu Mancur telah menghabisi kakak kandung Kenja. Semua itu Mancur lakukan karena kakak Kenja tak sengaja memergoki Mancur sedang bertransaksi barang haram. Des psychos, ouais. Mancur menghabisinya dengan sangat rapih tanpa adanya jejak. Jadi meskipun Kenja ketua polisi, dirinya tidak bisa menjebloskan Mancur ke dalam penjara sebab tidak ada bukti. Saat ini mungkin kesempatan untuk Kenja bisa membalaskan dendamnya kepada Mancur dengan mengandalkan Leo. Mon frère est devenu éducateur de quartier. Mais avec tout le sale qu'ils font, ces gars-là, y a pas moyen de les choper? Tak berselang lama, Kenja yang merasa kedinginan, ia pun mengajak Bastian untuk menciptakan sebuah kehangatan. Dan senang hati, Bastian setuju apalagi burung gagak hitamnya memang selalu cemberut di dalam sangkar.
Pagi harinya, Bastian dan Kenja kembali bergegas mencari Leo sesuai dengan alamat yang diberikan kakak Inaya semalam. Ketika sampai di sana, ternyata selama ini Leo bersembunyi di apartemennya Inaya. Ça va? Awalnya Leo tidak mau diajak pergi oleh Kenja dikarenakan ada Bastian. Leo rupanya masih sangat benci kepada Bastian karena dia adalah orang yang telah menghabisi ayahnya ketika di pertarungan MMA. Non, c'est mort. C'est mort. Allez, on y va, on est pressé. Jamais je partirai avec un fils de pute pareil. Je sais même pas pourquoi je te parle, arrête. Bastian menjelaskan justru ini semua ia lakukan sebagai permintaan maaf dan penembusan dosanya di masa lalu. Bastian juga berjanji akan selalu menjaga Leo, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya asalkan Leo mau memaafkan Bastian. Pada akhirnya Leo menjadi luluh dan ia pun mau diajak pergi oleh Bastian beserta Kenja. Namun baru saja mereka akan keluar dari apartemen, ternyata mereka sudah dikepung oleh para anak buah mancur. Di sini Bastian meminta Kenja agar membawa Leo dan Inaya kembali masuk ke dalam apartemen, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para anak buah mancur. Di tengah pengejaran, Bastian dibuat bingung karena musuh terlalu banyak. Namun beruntung Bastian ditolong oleh pasukan polisi hingga membuat para anak buah mancur akhirnya kabur. Satu jam kemudian terlihat Leo yang kini sudah aman dan dibawa ke kantor polisi. Di sini Leo berterima kasih kepada Bastian karena telah mau menyelamatkannya. Regarde-le. Elle m'a dit que ça me porterait bonheur. Leo juga meminta maaf karena dirinya selalu berprasangka buruk terhadap Bastian semenjak Bastian menghabisi ayahnya di pertarungan MMA. Bastian pun memaklumi hal tersebut, lalu ia menjelaskan kalau kematian ayah Leo benar-benar ketidaksengajaan. Bahkan semenjak kejadian itu, Bastian selalu dihantui rasa bersalah dan mungkin dengan cara inilah ia bisa menebus semua dosanya. Quand je t'ai dit que je comprenais ce que tu vivais tout à l'heure, tu m'as pas cru. Je me battais tout le temps. Je l'ai pas fait pour que tu me pardonnes. Je commence à arrêter l'école. Ça fera toujours partie de notre ADN. Ça s'arrête un jour. Adegan berpindah kepada Mancur yang sedang mendapat telepon dari seseorang. Dalam panggilan tersebut, si penelepon memberitahu kalau Leo sudah berada di kantor polisi dan akan segera diinterogasi. Jika sampai Leo selesai diinterogasi, maka semua kejahatan Mancur akan terungkap dan jelas Mancur akan ditangkap. Mendengar hal tersebut, Mancur meminta si penelepon agar tidak membiarkan Leo membongkar kejahatannya. Mancur ingin Leo segera dihabisi saja dan si penelepon pun mengiyahkannya. Fils de putain. Di sini kita belum diberitahu siapa si penelepon yang selama ini bekerja sama dengan Mancur. Tak berselang lama terlihat Leo yang akan dibawa ke ruangan interogasi. Namun tiba-tiba alarm keamanan berbunyi karena terjadi keributan di beberapa wilayah secara bersamaan. Otomatis banyak polisi yang pergi ke lapangan daripada stay di dalam kantor. Coup de fait place, c'est pas sous Paul. Damien, on y va. Di waktu yang sama terlihat Leo yang mulai diinterogasi perihal kejadian apa yang sebenarnya ia lihat 1 minggu yang lalu. Leo menjelaskan kalau ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Mancur si bos mafia telah membantai sekelompok orang dengan sangat kejam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Leo melihat ada polisi yang sepertinya bekerja sama dengan kelompok Mancur. Abdel Manchour. Mendengar hal tersebut, Kenja langsung curiga kalau satu rekannya yang ada di sana pasti anak buah Mancur. Hal itu Kenja ketahui karena dari awal si rekan selalu tidak setuju ketika Kenja membahas tentang kelompok Mancur. Benar saja, karena merasa terpojok, si rekan pun langsung melakukan hal ini. Meskipun sudah dalam posisi dicekik, beruntung Kenja dapat membalikan keadaan dengan mengandalkan senjata rahasia yang disimpan di saku belakang. Setelah rekannya Koi, tiba-tiba lampu di kantor polisi padam dan sudah dipastikan jika itu ulah dari kelompok Mancur.
Tak lama datanglah Mancur dan puluhan anak buahnya yang langsung menyerang kantor polisi dengan tembakan. Di tengah peperangan, Mancur harus berhadapan dengan Kenja hingga terjadilah aksi saling menembak. Di sini si koplak Mancur malah cungar-cengir karena sudah lama sekali ia tidak merasakan sensasi perang seperti itu. Kemudian Kenja memutuskan untuk bersembunyi sekalian melihat kondisi Leo. Alhamdulillah Leo masih selamat karena sedari tadi ia dilindungi terus oleh Bastian. Di sini Bastian memberikan rompi anti peluru kepada Kenja karena dari pertama perang rupanya Kenja tidak memakai rompi anti peluru. Baru saja rompi anti peluru tersebut dipakai, tiba-tiba melihat Kenja tertembak, Bastian langsung mengamuk sampai membuat si penembak berpindah alam. Bersamaan dengan itu, sialnya datang lagi beberapa musuh yang langsung memberondong Bastian dengan tembakan. Di sini Bastian harus terkena peluru di bagian perut yang mana membuatnya langsung tak sadarkan diri. Kemudian datanglah Mancur dan ia segera menodongkan senjata kepada Leo. Namun saat Leo akan dihabisi, untungnya Kenja bangkit dari pingsannya dan berhadapan dengan Mancur. Di balik itu terlihat Bastian yang juga baru sadar lalu ia harus berhadapan dengan tangan kanan Mancur. Setelah Bastian berhasil menghabisi tangan kanan Mancur, kini tinggal Kenja yang masih berduel. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Kenja dapat menghabisi Mancur dengan menggunakan cara ini. Setelah semuanya selesai, Leo menghampiri Bastian dan ia tak lupa kembali berterima kasih karena Bastian sudah mati-matian menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, terlihat Leo yang kini bertemu dengan ibunya. Mereka langsung berpelukan karena semua masalah kini telah selesai. Di waktu yang sama, Bastian dan Kenja hanya bisa tersenyum sambil menyaksikan pemandangan haru itu. Lalu Bastian yang bosan hidup sendiri, ia pun bertanya apakah Kenja bersedia untuk menjadi teman hidup Bastian. Kenja menjawab ya dan kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.